Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, syukur, hormat, dan kebesaran serta kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa, izinkan hamba-Mu memberitakan firman Tuhan. Roh Tuhan hadir dan menguasai segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu. Adapun persiapan yang sudah hamba-Mu siapkan, lebih daripada itu, Allah Roh Kudus yang memberkati serta mengurapinya. Dan kuduskan hamba-Mu supaya hamba-Mu layak di hadapan Engkau. Kuduskan juga semua jemaat-Mu supaya mereka juga layak di hadapan Engkau. Engkau Allah yang Maha Kudus, dan di dalam kekudusan Tuhan kami akan melihat kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Pakai hamba-Mu dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Allah Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Biarlah segala sesuatu mendatangkan hormat, kebesaran, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Hamba siap memberitakan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, sehat, dan tetap survive. Anugerah Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita semuanya dapat beribadah kepada Tuhan dan berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan kita semua tetap dapat berinteraksi melalui firman Tuhan, sehingga kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan hari-hari ini, di mana ada saya masih Tuhan izinkan untuk hidup dan beraktivitas seperti biasanya, maka ada banyak begitu alasan membuat kita menjadi bosan, dan terkadang kita mengalami kebuntuan-kebuntuan dan mengalami keadaan dalam tanda petik serba salah. Mengapa demikian? Mungkin dikarenakan kita belum bisa bebas, sebebas-bebasnya untuk beraktivitas seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Aktivitas kita masih terbatas dan memang dibatasi. Kita masih berada di bawah prokes. Dan kemudian kita sulit untuk melakukan sesuatu untuk sampai kepada maksimal dan optimal. Tetapi ada satu hal lagi yang membuat kita semua mengalami satu persamaan dalam hal mengalami di dalam ketidakpastian. Hal ini merupakan efek dari keadaan yang kita alami bersama pada hari-hari ini. Dan saudara, tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Selama kita masih hidup di bawah kolong langit ini, kita pasti mengalami ketidakpastian. Dan ini merupakan realita di mana Anda dan saya alami pada hari-hari ini. Misalnya, berapa lama pandemi ini sampai berakhir? Dan ketika varian datang, varian baru datang dan muncul, pertanyaannya kemudian, apakah masih ada varian baru yang muncul? Atau pandemi apa lagi yang akan datang kemudian? Tentu ini pertanyaannya wajar untuk kemudian muncul dalam benak ataupun pikiran manusia. Dan belum lagi ditambah masalah-masalah lain seperti krisis ekonomi, PHK, sosial, kejahatan, dan sekarang semakin meningkat angka perceraian dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Dan ini semuanya
menjurus kepada pertanyaan-pertanyaan bagi kebanyakan orang yang sangat membingungkan mereka. Adapun pertanyaan itu kemudian muncul, di manakah Tuhan dalam tanda petik? Masihkah Tuhan mendengar doa umatnya? Masihkah Tuhan mendengar doa hamba-hambanya? Mengapa Tuhan diam 1001 bahasa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang kemudian berpikir bisa mengendalikan hidup ini, bisa kemudian melakukan sesuatu seperti yang mereka mau, seperti yang mereka inginkan. Karena mereka merasa hebat, mereka merasa pintar, mereka merasa bisa. Tetapi kemudian ketika pandemi datang, 1 tahun sudah berlangsung. Kemudian apa yang terjadi? Tampaknya segala sesuatunya berubah. Tampaknya segala sesuatunya menjadi kontradiksi. Dan oleh sebab itu saudara, kita pun dapat berkata bahwa keadaan seperti sekarang ini tidak berbeda jauh seperti para murid sedang diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang yang besar. Ketika Yesus tertidur, murid-murid merasa ketakutan, murid-murid merasa kepanikan, cemas, khawatir. Kemudian mereka pun berseru, mereka berteriak, "Yesus, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu potret kehidupan kita pada hari-hari ini? Namun meskipun demikian, kita harus ingat bahwa kadang-kadang orang yang expert atau ahli dalam bidangnya, namun tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang seharusnya dia kompeten di dalam bidangnya. Kita harus ingat bahwa kita tidak mungkin tahu, sekali lagi kita tidak mungkin tahu untuk mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena Anda dan saya adalah manusia yang tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan. Kita hanya manusia bagaikan debu tanah, bagaikan ulat yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah menerobos ketidakpastian. Sekali lagi, menerobos ketidakpastian. Jika saya membacakan nats firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Sekali lagi, surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kami yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia pertama yakni Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemudian Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan mereka pun mulai mengalami kecemasan, mulai mengalami keresahan, dan mengalami ketakutan. Sejak saat itu, maka tidak ada lagi kestabilan dan tidak ada kepastian. Oleh sebab itu saudara, maka ketidakpastian ini mulai merembet ke dalam sektor ekonomi, dalam sektor politik, dalam sektor sosial. Dan dampak ketidakpastian ini kemudian
membuat banyak orang menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut. Dan oleh sebab itu, ini yang menjadi fenomena, ini yang menjadi fakta yang dihadapi oleh manusia secara universal, secara global. Dan oleh sebab itu saudara, hari-hari ini pandemi COVID-19 merupakan alarm sekaligus wake up call bagi untuk semua umat Tuhan agar supaya benar-benar sadar bahwa peristiwa hari-hari ini barulah goncangan yang kecil, barulah badai yang kecil yang memberikan satu tanda bahwa akan ada goncangan-goncangan, kesukaran-kesukaran, badai yang akan lebih besar lagi, yang pastinya berefek membuat orang lebih banyak cemas, lebih banyak panik, lebih banyak syok, lebih banyak khawatir, jadi takut. Ini menjadi fakta yang kemudian menunggu semua manusia masih hidup pada hari-hari ini. Saudara, kekristenan itu bukanlah sekedar formalitas. Kekristenan bukanlah dalam tanda petik pokoknya saya sudah ke gereja, saya sudah beribadah. Pokoknya saya sudah beribadah kepada Tuhan. Kekristenan adalah seseorang yang memang harus berdiri teguh dalam dasar iman kepada pribadi yang hebat, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sekaligus pemilik satu-satunya, pemilik tunggal hidup dan mati kita. Semua yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu saudara, harapan kita adalah karena kita harus berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup kita sampai kepada kesudahan zaman, menyertai hidup kita dalam segala medan yang kita hadapi, dalam segala medan yang kita jalani hari-hari ini. Maka harapannya adalah Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menerobos ketidakpastian pada zaman ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, pertanyaan yang dapat kita ungkapkan adalah bagaimana cara untuk menerobos ketidakpastian. Yang pertama adalah berharap dan berserah total kepada Tuhan. Berharap dan berserah total kepada Tuhan. Berharap dan berserah total artinya mempercayakan hidup kita hari ini, hari esok, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita terus mempercayakan hidup kita. Bukan kita pasrah kepada keadaan. Bukan kita bersikap apatis, tidak tahu menahu, cuek dengan keadaan ini. Tapi kita harus berserah total dan berharap kepada Tuhan. Karena dialah pemilik tunggal hidup dan mati kita. Dia memberikan garansi bagaimana dia menyertai kita selama kita hidup dalam dunia ini. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang sulit, kita tidak mungkin untuk melewati. Kita tidak mungkin untuk berhadapan langsung dengan keadaan yang sulit itu. Tuhan berjanji dia akan menggendong kita. Tuhan akan menggendong Anda dan saya. Sungguh luar biasa janji firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berharap dan berserah kepada Tuhan artinya mempercayakan hidup kita untuk hari ini, hari esok, dan demikian selanjutnya. Setiap hari kita belajar menyerahkan dan mempercayakan
hidup kita, bahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti pasrah dan menyerah kepada keadaan, akan tetapi menggantungkan seluruh potensi dan aspek kehidupan kita tertuju kepada Dia, bahwa Dia selaku pemilik hidup dan mati kita, pemilik tunggal untuk hidup dan mati kita. Dan bukankah firman Tuhan berjanji kepada kita bahwa di saat-saat medan yang begitu berat, kita tidak mungkin untuk berhadapan, kita tidak mungkin untuk melakukan sesuatu untuk melewati medan yang begitu berat. Tuhan pun berjanji Dia akan menggendong Anda dan saya. Dia akan menggendong orang-orang yang dikasihinya. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian kita pun dapat berkata, orang-orang yang berharap dan berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memberkati orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang-orang yang menaruh harapannya siang dan malam kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-17. Orang-orang yang berharap dan mengatakan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Nah, saudara-saudara, yang kedua, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Jadi, bagaimana cara menerobos ketidakpastian? Melakukan pekerjaan kita dengan kasih. Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus sedang mengalami banyak pergumulan dan masalah. Mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi kesukaran. Namun Paulus meminta mereka untuk tetap berjaga-jaga dan berdiri teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan, serta tetap melakukan setiap pekerjaan mereka dengan kasih. Saudara, kenapa Tuhan berbicara kepada mereka supaya mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan kasih? Karena jikalau bukan karena kasih, maka pekerjaan yang kita lakukan akan memunculkan suatu pertentangan, memunculkan keakuan, memunculkan ego, sehingga hasil dari setiap pekerjaan kita sulit untuk mencapai maksimal dan optimal. Tetapi jikalau kita mengerjakan pekerjaan dengan meletakkan dengan dasar kasih, kita mengerjakannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Karena dasarnya adalah kasih yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, selanjutnya berupayalah agar supaya ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan kasih, maka kita tidak melihat bahwa apapun yang menjadi pencapaian dalam setiap pekerjaan kita, maka itu sumber dan datangnya adalah dari Tuhan. Bukan karena keringat kita semata, bukan karena upaya kita semata, tapi karena intervensi daripada Tuhan. Maka kemudian kita dapat bersyukur kepada Tuhan, baik ketika berhasil maupun juga sebaliknya ketika mengalami kegagalan. Saudara, yang ketiga, membangun jam doa. Cara kita menerobos ketidakpastian hari-hari ini dengan membangun jam doa. Mungkin kita berkata, saya berdoa setiap hari. Doa pada jam makan, berdoa pada saat tidur, bangun dari tidur, berangkat bekerja, sudah berdoa. Tetapi yang dimaksud membangun jam doa adalah mendoakan secara khusus. Bukan hanya kepentingan kita pribadi, tapi juga untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, dan juga keluar, yakni bersapaan. Untuk bangsa negara kita, pemimpin pemerintahan kita, pemimpin rohani, pemimpin gereja kita, gembala jemaat, saudara-saudara seiman kita. Kita topang dalam doa, kita support dalam doa. Kita kemudian mendukung mereka dengan total di dalam doa kita. Dengan demikian, maka melalui
doa, maka situasi ketidakpastian kita kemudian dapat menerobosnya. Dan melalui doa, maka Tuhan memberikan kita akal, hikmat, pikiran-pikiran yang mencerdaskan, pikiran-pikiran yang semakin luas. Dan kita akan diberikan dengan hati nurani yang tulus. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bekerja, Tuhan akan menambah-nambahkan di dalam doa-doa kita. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, doa dapat melakukan segala sesuatu, termasuk dapat menerobos kemustahilan. Doa juga dapat menerobos segala ketidakpastian. Bukankah doa sangat besar kuasanya? Doa orang benar dengan sungguh-sungguh, jikalau didoakan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, doa orang benar sangat besar kuasanya. Untuk itu janji firman Tuhan ini digenapi bukan hanya pada ribuan tahun yang lalu, tetapi hari ini janji ini adalah untuk Anda dan saya. Tuhan mengaruniakan jawaban atas doa-doa kita, termasuk untuk menerobos ketidakpastian di mana Tuhan izinkan kita hidup pada generasi ini. Semua yang percaya katakan amin. Yang keempat adalah melangkah dengan iman. Sekali lagi, melangkah dengan iman. Perjalanan hidup orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Anda dan saya sedang melakukan ujian pada hari-hari ini. Kelulusan ada di dalam tangan Tuhan. Sekarang praktek bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas kita yang ada dalam dunia ini, yakni berjalan, yakni melangkah dengan iman percaya kita kepada Tuhan, bukan karena melihat situasi kondisi yang ada dalam dunia. Jika melihat dengan kondisi, kalau semua serba aman, maka orang percaya atau orang Kristen datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan, itu bukan iman yang sejati. Akan tetapi, bagaimanapun situasi dan keadaannya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kemudian datang dengan iman. Datang kepada Tuhan dengan iman, melalui doanya, dia datang kepada Tuhan. Melalui ibadahnya, dia datang kepada Tuhan. Melalui relasinya, dia datang kepada Tuhan. Melalui doanya, dia datang kepada Tuhan. Dan di dalam pekerjaan, dalam rutinitas, dalam aktivitas, dia datang kepada Tuhan. Ketidakpastian akan tetap ada di dalam dunia ini. Dan ini tidak bisa disangka, ini tidak bisa ditolak. Tetapi yang harus ada, dan memang harus ada pada kita, pada setiap orang percaya, adalah imannya kepada Tuhan. Dan imannya itu harus terus dipelihara, imannya itu harus terus dirawat, imannya itu harus terus ditambahkan, dan imannya itu harus tetap terjaga, dan imannya itu harus di follow up dengan perbuatan, imannya itu harus di follow up dengan tindakan-tindakan yang nyata, dan imannya itu terus dipelihara sampai kapan? Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya dan bertanya, masihkah ada iman di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda, di dalam bumi ini? Dan itu menjadi pertanyaan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, melangkahlah dengan iman. Hanya dengan iman Anda diselamatkan dari keadaan zaman ini. Dan dengan iman kita akan melihat perkara-perkara yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, yakni perkara-perkara yang besar, yang spektakuler, yang ajaib, karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Sekarang dengan ketidakpastian yang ada dalam dunia ini, saudara dan saya dan semua orang-orang yang hidup di bawah kolong langit ini sedang
berupaya bagaimana kita mengalami suatu kemenangan karena kita melewati situasi ketidakpastian ini. Tetapi melalui firman Tuhan, Anda dan saya dipastikan untuk dapat menerobos ketidakpastian ini. Oleh karena kita berharap dan berserah kepada Tuhan, oleh karena kita melakukan segala pekerjaan kita dengan kasih kepada Tuhan, oleh karena kita membangun jam-jam doa kita bersama-sama dengan Tuhan, oleh karena melangkah dengan iman kepada Tuhan. Sudahkah Anda menerobos ketidakpastian? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tuhan, izinkan untuk kami dengar dan renungkan bersama-sama. Berikan kami kekuatan serta kemampuan untuk bertindak. Bagaimana kami menerobos ketidakpastian di dalam dunia ini. Saat Engkau izinkan kami hidup, maka Engkau punya rencana bagi kami. Rencana yang terbaik, yang terindah, bahwa kami diberikan kemenangan untuk menerobos ketidakpastian, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama dan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, menajamkan firman, meneguhkannya dan memeteraikannya, agar supaya kami mendapat berkat dari firman. Mampukan kami hidup on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan imanmu, bawa dan terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, memenuhi, menyertai, menghibur, memulihkan, memberkati dan menyelamatkan kita semua. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, tamatkan ibadah kami. Serta terima berkat Tuhan, semua percaya katakan haleluya, amin, shalom.